Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Wendri Wiratsiwi. Pada kesempatan kali ini, Bu Wendri akan menjelaskan tentang prosedur penelitian tindakan kelas. Kita lihat sama-sama. Di sini ada prosedur penelitian tindakan kelas. Jadi dimulai dari adanya masalah, kemudian masalah itu dianalisis. Setelah masalah itu dianalisis, kita rumuskan, kemudian kita mulai melaksanakan PTK. Nah, kita bisa memilih beberapa model PTK yang sudah saya sajikan pada pertemuan yang sebelumnya. Jadi kita secara umum ada 4 aktivitas atau pelaksanaan dari PTK itu sendiri. Ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada observasi, dan ada refleksi. Kita lihat satu persatu mulai dari masalah. Rambu-rambu pemilihan masalah. Yang pertama, pilih permasalahan yang dirasa penting oleh guru, murid, ataupun sekolah. Ya. Kemudian berikutnya, jangan memilih masalah yang berada di luar kemampuan. Yang ketiga, pilih dan tetapkan permasalahan yang skalanya cukup kecil. Berikutnya, pertanyaan yang perlu dijawab untuk menilai pentingnya permasalahan PTK itu telah dipilih atau tidak. Kita lihat sama-sama. 1. Masalah atau isu apa yang menarik sehingga perlu dilakukan penelitian. Yang kedua, kenapa perlu dilakukan penelitian terhadap masalah tersebut? Yang ketiga, bukti apa yang dapat diperoleh untuk menunjukkan bahwa masalah tersebut perlu diteliti? Yang keempat, apa yang dapat atau harus kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya, jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab untuk menilai pentingnya permasalahan dalam PTK. Jadi masalah pada PTK itu dapat bersumber dari keseriusan guru dalam proses belajar mengajar atau hasil pengamatan langsung seseorang terhadap suatu gejala tertentu di dalam proses belajar mengajar. Nah, kita masuk ke karakteristik masalah dalam PTK. Yang pertama, masalah PTK harus mencerminkan kebutuhan nyata yang dirasakan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, masalah PTK bukan suatu dugaan atau anggapan, akan tetapi didasarkan oleh fakta atau kenyataan yang terjadi di dalam kelas. Yang ketiga, masalah PTK bukan merupakan hipotesis, akan tetapi dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis tindakan yang dapat dilaksanakan. Yang keempat, masalah PTK harus dibatasi dan dirumuskan secara spesifik agar dapat memberikan arah penelitian yang jelas dan tidak membingungkan peneliti. Misalnya, mau meneliti tentang hasil belajar pada tema 1, subtema 2, itu untuk SD. Nah, misalnya seperti itu. Jadi harus spesifik agar tidak membingungkan peneliti. Berikutnya, masalah penelitian harus relevan dengan bidang keahlian dan minat peneliti serta kemampuan dalam melakukannya. Itu adalah karakteristik masalah dalam PTK. Nah, setelah kita memilih masalah yang akan kita laksanakan atau kita angkat menjadi PTK, tahap berikutnya adalah menganalisis masalah dan merumuskan masalah. Jadi setelah melakukan identifikasi, kita melakukan analisis, apa saja sih yang ada di analisis masalah. Nah, di sini pada analisis masalah itu menganalisis penyebab masalah menggunakan metode analisis akar masalah.
dengan mempertanyakan misalnya kenapa masalah tersebut bisa terjadi. Pada tabel di samping ini diberikan contoh masalah, akar masalah, dan solusi alternatifnya. Misalnya masalahnya adalah siswa tidak berpartisipasi dalam pembelajaran di kelas. Akar permasalahannya adalah siswa tidak berminat. Nah, solusi alternatifnya bisa misalnya menggunakan pembelajaran yang PAIKEM, misalnya menggunakan media yang interaktif. Nah, itu adalah proses analisis masalah. Selanjutnya, setelah kita melakukan analisis masalah, peneliti harus merumuskan masalah yang mencakup permasalahan dan solusi yang sudah atau yang ditawarkan. Nah, di sini ada rambu-rambu bagaimana sih rumusan masalah atau karakteristik dari rumusan masalah itu. Yang pertama, dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya yang padat dan jelas. Kemudian menunjukkan bidang kajian, kemudian menunjukkan masalah dan usulan solusi permasalahan yang jelas, operasional dan spesifik. Yang keempat, menunjukkan spesifikasi subjek penelitian. Yang kelima, bersifat realistis sehingga memungkinkan dikumpulkan data secara empirik untuk memecahkan masalah. Yang keenam, memiliki manfaat praktis bagi pengembangan profesi guru. Contoh ya, bagaimana menggunakan latihan tanya jawab untuk dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berbicara dan menyimak di SD. Rumusan masalah yang kedua contohnya, apakah penggunaan media interaktif dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa kelas 7 SMP? Ini adalah beberapa contoh dari rumusan masalah. Berikutnya, kita masuk di pelaksanaan. Seperti yang saya sampaikan di awal, tahap pelaksanaan ini secara garis besar ada 4, dimulai dari perencanaan, ada pelaksanaan, ada observasi, dan ada refleksi. Pada tahap perencanaan, jadi apa yang diperlukan untuk menentukan kemungkinan terpecahnya masalah yang telah dirumuskan? Ada aktivitasnya yaitu menyiapkan alat ataupun teknik yang diperlukan untuk mengumpulkan data, kemudian membuat rencana, perekaman, pencatatan, dan pengolahan. Nah, di sini rencana untuk melaksanakan tindakan dan mengevaluasi hasilnya. Jadi semua dilakukan pada tahap perencanaan. Secara garis besar, semua keperluan dalam pelaksanaan penelitian mulai dari materi, media, perencanaan pembelajarannya, instrumen observasi, dan lain-lain itu harus disiapkan pada tahap perencanaan. Berikutnya adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan atau action ini adalah implementasi dari perencanaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan biasanya pada tahap pelaksanaan ini berlangsung di kelas. Nah, langkah-langkah yang dilakukan guru itu tentu saja sesuai dengan RPP atau skenario yang telah disusun sebelumnya. Tahap yang ketiga adalah observasi. Observasi itu adalah mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen yang telah disusun pada tahap perencanaan. Instrumen ini tentunya harus yang valid ya. Kemudian pelaksanaan observasi itu tidak harus dilakukan oleh guru sendiri, akan tetapi bisa observer atau kolaborator. Apa saja yang menjadi sasaran observasi? Ada mengecek kesesuaian antara tindakan dengan perencanaan, kemudian mengecek sejauh mana pengaruh tindakan terhadap hasil yang diterapkan, kemudian melihat dampak lain yang muncul selama tindakan. Berikutnya yang terakhir ada tahap refleksi. Nah, proses refleksi ini, refleksi itu kan
pencerminan ya. Jadi dia mengambil, jadi proses refleksi ini dari semua catatan kolaborator, kemudian dianalisis, menentukan apakah hipotesis tindakan telah tercapai. Ketika itu belum, berarti harus ada perencanaan kembali pada siklus berikutnya. Nah, di sini kita melakukan analisis data kualitatif, dimulai dari reduksi data atau penyederhanaan data, kemudian masuk ke paparan data, kemudian masuk di mencari hubungan atau pola, dan yang keempat adalah membuat kesimpulan. Reduksi data dilakukan melalui seleksi, pemfokusan, pengabstraksian data menjadi informasi yang bermakna. Sedangkan paparan data harus dilakukan secara terorganisir, misalnya dalam bentuk naratif, tabel, grafik. Kemudian tahap selanjutnya adalah interpretasi data atau mencari pola hubungan antar data. Kemudian setelah itu yang terakhir adalah menyimpulkan. Di tahap refleksi ini kita bisa mengetahui kekuatan dari tindakan yang kita lakukan, kelemahan dan halangan selama pelaksanaan tindakan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada materi prosedur penelitian tindakan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.